Ser, ini salah satu orang yang paling sering collab sama kita sih di Asumsi sih. Kalau gue bilangnya sih selalu apa ya, ke anak-anak kayak udah jatuh cinta gue sama Asumsi. Mantap. Menurut lo apa sih yang kurang dari JK Saragi? Dari Jika Saragi grappling kalau gue bilang. Pokoknya sekali dia ketemu yang udah jago dikit, pasti selesai. Kemarin yang dia menang, entah kenapa gue ada kayak sedikit faktor, ini kayaknya lucky shot deh. Bener gak sih orang kalau nonton UFC, nonton MMA itu bakal jadi ke bawah-bawah. Sama kayak kita nonton tinju dulu pas kecil, kita jadi pengen mukulin orang juga gitu. Gue pengen nanya kayak, lu di grup keluarga ya kan, itu kan mayoritas misalkan Batak semua gitu. Pasti ada dong yang nge-share nonton JK Saragi gitu, ada Gak ada masalah, gak ada. Iya. Gue ngeliat dia kayak lihat saudara gue lagi berantem di terminal aja menurut gue sih. Iser James. Panges. What's up, man? Baik nih, lo apa kabar? Baik. Lo kemarin ngundang gue ke podcast lo, gue duluan ngundang lo nih. Iya, dia makanya. Ser, lo tuh kan di sosmed tuh kan di tengah lo ada YT James ya. Itu bukan nama asli lo kan? Bukan. Itu dari James YT Bulger pasti benar, bukan? Iya. Dari situ ya? Iya. Jadi YT itu memang gue tambahin karena dulu gue punya AKA dari streetball. Streetball ya. Namanya White Cloud. Jadi gue taruh YT itu ya tengahnya karena itu James White Burger. Bulger ya. Iya. Mengkriminal loh Ser. Kalau lo nggak tahu siapa James White Bulger tuh, apa nama filmnya tuh? Yang main Johnny Depp apa? Gue lupa lagi. Gue tahu ininya tapi gue lupa judulnya. Nah itu lah pokoknya kan, yang main Johnny Depp kan, soal dia. mafia di Boston ya. Yap, dia serial killer lah ya bisa Serial dibilang. killer kan, iya, yes. Ser, ini salah satu orang yang paling sering collab sama kita sih di Asumsi sih. Udah berapa kali lo ya? Dan terakhir lo jadi hostnya Distrik Kampung Ambon. Kampung Ambon. Udah ke distrik tuh keempat, ada Batas ya? tuh ada satu. Ya kalau gue bilangnya sih selalu apa ya, ke anak-anak kayak udah jatuh cinta gue sama Asumsi. Mantap. Terakhir gue makan Korea ngobrol 3 jam sih sama lebih sama dia ngomongin gituan sih. Tapi Kampung Ambon gimana lo pas masuk situ? Familiar ya pokoknya. Karena Kampung Ambon, jadi gue juga cerita sama anak-anak juga kaget waktu pertama kali ke distrik Kampung Ambon. Jadi kita ketemu di rumahnya Pak RT, dan anak-anak nggak tahu kalau gue kenal sebenarnya sama Pak RT-nya. Lo kenal? Iya. Gimana lo kenal sama RT Kampung Ambon? Ya kita bilang ya dari zaman dulunya bocahnya ya gue bandel nge. Ya sebandelnya Kampung Ambon tuh familiar banget. Gue tahu banget tentang apa aja yang dia ada di Kampung Ambon tuh kayak apa sih? Kalau di LA itu kayak Compton gitu kali ya? Compton sebenarnya enggak sih, enggak seserem itu kok sebenarnya. Sekarang tuh udah tertata bagus. Ya cuma memang ada indikasi ada penjualan narkoba di sana. Tapi enggak semuanya juga yang di sono tuh pasti narkoba. Di sono juga masih banyak hal-hal keren sih. Yang terbukti waktu kita ke distrik juga kita nemuin hal-hal yang ada sesana tinju, ada pelatihan basket. Jadi everything's normal, and menurut gue sih keren lah. Orang bisa, lu bayangin dari tempat seperti itu yang punya stereotip jelek tapi mereka masih tetap percaya lah. Gitu ya. Doing good for the community gitu. For the community. Bentar, gue jadi tertarik. Jadi lo gimana bisa kenal sama RT Kampung Ambon tuh ceritanya gimana? Ya lo share yang bisa lo share aja lah. Enggak. Tapi kalau RT Kampung Ambon itu jadi dia punya sebuah movement berhubungan dengan bola basket. Oke. Jadi dia ngajarin anak-anak kecil di sono untuk bermain bola basket. Gue kebetulan datang ke sono karena gue nanya sih sama dia, apa yang bisa gue support, apa yang bisa gue bantu. Jadi gue coba ngumpulin dari teman-teman, ada sepatu basket, ada baju-baju basket, ada apa ya untuk anak-anak itu. Jadi bukan bandelnya kok. Oh kira gitu. Gak seru ah. Gak. Itu good cause. Harus didukung. Nah tadi ada basket, ada tinju juga ya. Itu sama kayak Compton lah bro menurut gue. Oh Compton ya? Iya lah. Cuma maksudnya ya bener sih, Compton juga gak. Nah, tinggal bedanya kalau Compton itu rappernya banyak, kan terakhir ada Kendrick Lamar, kita nungguin aja rapper ada Kampung Ambon kan. Bener. Cuman gimana lo nemuin ada ring tinju gitu, ada sasana tinju di Kampung Ambon? Jadi kita muter kan, muter benar-benar muter satu persatu sampai akhirnya ada satu momen tuh kita ketemu sama anak-anak yang lagi nongkrong di sono. Dia tiba-tiba anak-anak itu bilang, "Bang, nggak mau ngeliput tinju?" Loh, emang ada di mana gitu kan? Pas sampai dikasih unjuk tempatnya, men itu keren banget sih benar-benar. Itu tapi kayak apa ya? Kalau lu pernah nonton film-film yang ada scene di penjara, di penjara ada tempat latihan, kayak gitu. Oh kayak gitu. Serius, persis. Dan anak-anaknya rough banget ya. Dalam arti kata tuh raw,
kayak benar-benar mereka tuh saling yang punya kemampuan tuh kayak ngelatih secara gratis, kayak kolektif banget sih. Ini yang menurut gua mungkin nggak banyak ya di tempat-tempat lain, karena ini pure banget, benar-benar kayak same love, same energy, kayak spesial sih kampung-kampung sih. Dan lo tuh emang dekat sama dunia tinju kan sebenarnya kan ya. Kalau nggak salah lo pernah bilang sama gue deh. Lo sangat into boxing bukan cuma sebagai sport tapi sebagai industri sebenarnya kan sih? Sebenarnya gue cinta sama dunia tinju. Kebetulan aja karena dulunya dibully lah, biasa lah ya, cerita-cerita lama. Akhirnya datang ke Sasana Tinju, coba latihan, ngobrol, terus udah dianggap keluarga. Sasana gue tuh namanya Nelson Nainggolan, kalau pernah dengar. Nelson Nainggolan Gym, jadi punya beberapa petinju. Di mana tuh? Di daerah mana? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Dulu namanya Sasana Demokrat. Nah, setelah itu jalan, karena keterbatasan dari mereka bicara bahasa Inggris, akhirnya gue sering lah nganter beberapa petinju ke luar negeri untuk pertandingan WBO, WBC gitu. Lo promotor lo? Don King versi Jakarta lo? Enggak. Gue lebih apa ya? Gue tuh lebih tukang nganterin aja. Enggak, jadi ada promotornya. Gue yang ngebantuin promotor ini karena mereka ada keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan juga bahasa, ya itu akhirnya gue yang pergi. Gitu. Itu terus kalau lo nganterin keluar tuh kalau lagi ring walk itu lo yang ada di belakang tinjunya lagi jalan Iya, gitu. betul. Jadi kalau lu lihat pertandingan tinju dunia kan, yang di belakang rame tuh kan. Rame kan, kalau dari Indonesia, saya sendiri tuh. Beneran. Jadi ada pengalaman paling unik tuh waktu ada salah satu petinju dari Indonesia gue bawa, terus jatuh KO. Gue tuh belum pernah pengalaman ada petinju gue dijatuhin gitu, dikalahin KO. Terus gue sampai di bawah ring cuma sampai ada orang, hey, come on, help him. Gue sampai, oh iya, gue mesti ngapain, gue mesti ke atas itu seru sih. Tapi banyak banget pengalaman yang justru gue dapat dari pergi ke luar negeri itu. Salah satunya adalah kayak, lu bayangin ya, di Indonesia kita punya berapa banyak orang, berapa banyak petinju, berapa banyak yang mengabdikan dirinya untuk dunia itu. Tapi ternyata secara gizi, secara persiapan, pelatihan, kita tuh jauh banget kalah dibanding negara-negara lain. Ya gue ngomong dari gizi deh. Gizi tuh kalau kita nih ya, di Indonesia, abis timbang badan nih kan, kalau timbang badan kan lu cutting kan. Ya, harus pas kan. Diet kan. Yeah. Diet. Abis masuk nih, wah timbang badan masuk. Biasa petinju kita ngapain? Makan yang banyak. Ternyata di luar negeri gak kayak gitu nggak. Jadi ternyata abis dia timbang badan, 1 jam setelah timbang badan mereka baru masukin kayak nutrisi. 1 jam kemudian mereka masukin kayak vitamin. Jadi selama 7 jam, 6-7 jam dia masukin per jam. Tiba-tiba besok badannya ngembang. Gue pertama kali lihat petinju di sana kayak, anjir nih pakai steroid ya, kemarin kurus kok sekarang gede. Oh, ternyata ada pola-pola seperti itu yang kita nggak tahu tuh ya. Oh, sport science lah ya. Sport science akhirnya ya kan. Tapi ya belajar aja dari sekolah hard knock, dari kita jalan kan gitu kan. Iya benar. Iya juga ya. Dan lo yang paling jauh kemana bawa petinju? Vladivostok, Rusia. Vladivostok. Vladivostok. It's not even Moscow, it's Vladivostok ya. Iya. Jadi gue pernah ke Perth, Vladivostok. Terus ke kota-kota lain, ke negara-negara lain tuh gue nggak sempet dapet jatah. Ada teman-teman gue tuh dapetnya kayak Thailand. Jadi ya kita kan rame-rame lah istilahnya kan, ganti-gantian gitu. Jadi punya pengalaman-pengalaman yang masing-masing unik dari negara-negara masing-masing. Ada teman gue yang ngebawa petinju nih, lu bayangin ya, di Thailand pertandingan, tempat pertandingan itu 6 jam dari bandara. Dijemputnya pakai mobil pick up. Untung gue gak pernah ngalamin loh kan. Ini tinju profesional kan? Tinju profesional. Okay. Tinju profesional. Bener-bener kayak, anjir lu naik pick up, iya. Udah itu gue nyampe hotel sir, gue dikasih nasi sama garam. Jadi kayak nasi goreng sama garam. Ternyata itu memang supaya si petinju itu dehidrasi. Jadi ada gitu-gitunya nge. Ini bener-bener cerita-cerita yang kita akhirnya kalau ngobrol sama teman-teman tuh ketawa-ketawa sendiri. Kalau gue sih kayak punya pengalaman pribadi, cuma lu bayangin aja waktu itu di Perth. Lagi, untungnya sih bukan musim dingin. Tapi gue pertama kali bawa waktu itu ke Perth, gue kayak petinju ya udah, ntar pas tanding gue temenin kan, gue nge-wrapping tangan, gue nyiapin buat kesehatan. Tapi gue lupa kalau sebelum timbang badan kan mereka mesti lari kan, jogging kan, ya kan? Biar airnya keluar kan. Betul. Dan gue lupa porsi gue di sana adalah karena mereka tidak bisa bahasa Inggris kan. Jadi lu bayangin gue jam 5 pagi gue jogging juga sama tinju. Itu sampai timbangan, sampai kiloannya tuh bisa menurut dia udah masuk, udah sampai ini. Gue kayak, wah gila sih. Tapi makanya gue ngelihat, gue respect banget sama para fighter di Indonesia ya, pengorbanan mereka untuk apa yang mereka lakuin buat ini sih.
Tapi lo ngeras, gue juga sebenarnya jauh lebih familiar sama tinju ya, karena ya gue dulu zaman kecil bokap gue nonton tinju tiap minggu pagi kan. Mike Tyson Mike gitu. Tyson, Holyfield, Lennox Lewis segala macam sampai sekarang gue tetap ngikutin lah. Ya gue sih nggak suka sama Wilder ya menurut gue. Makanya gue kemarin dia kalah sama yang Cina siapa namanya itu sama Zhang Zhilei gue. Iya. Itu tapi kayak tren kalah kan udah ada di Wilder udah pernah kalah kan. Udah pernah kalah. Memang, kalau Tyson Fury kan kalah 2 kali dia kan. Iya, udah kalah. Jadi kalau tinju tuh ini sangat menarik nih ya. Faktor apa ya kita bilang mental tuh berpengaruh banget. Jadi kalau kita lihat kalau petinju biasanya udah 1 kali kalah. Biasanya kan ada kedua dan ketiga, bener gak sih kan? Iya. Bener. Tapi kalau makanya undisputed itu luar biasa banget kan, buat dunia tinju gitu kan. Itu kan belum kalah kemarin si Usyk kan belum kalah tuh kan kemarin ini menang lagi pas lawan Fury itu. Bener. Iya. Terus kayak kalau yang terakhir tuh yang booming ya Mayweather ya kan. Mayweather. Itu 49-0 itu kan. Yep. Tapi tergantung mau ngitung, dia kan pernah lawan McGregor ya? Iya kan? Gila, gue tuh bangun pagi, gue nyari bar di Jakarta buat nonton itu loh. Padahal tuh buat orang itu cuma pertandingan lucu-lucuan doang gitu kan. Iya benar. Iya kan, Mayweather lawan karena kan McGregor. gak imbang ya kan, satunya ya maksudnya UFC, yang ini full boxing profesional itu maksudnya dunia yang berbeda. Gitu. Dan gak bisa ditandingin sebenarnya kan? Gak bisa. Walaupun si McGregor kan juga dikenal lebih striker lah dia kan, lebih striker. Sementara Mayweather gak pernah kalah, gak pernah berdarah juga gitu, pretty boy gitu kan. Iya. Nah ini jadi lucu ya menurut gue karena gue dulu nonton tinju dari pas gue kecil gitu ya, bawa sampai sekarang ngikutin. Tapi buat banyak anak muda gitu yang umur di bawah kita, mereka lebih familiar sama UFC sebenarnya. Benar. Sama MMA dibandingin sama tinju ya. Benar. Dan ini juga fakta menarik bahwa waktu UFC itu apa ya? UFC itu menurut gue tuh udah jadi bagian dari lifestyle anak muda sekarang. Beda sama kita dulu. Lu kayak waktu zaman dulu, kita nonton nih mungkin ya. Tapi kita mungkin jarang kayak ngobrol begini di luar untuk ngomongin tinju, bener ya? Iya. Tapi lu bayangin kalau lu lihat anak-anak muda sekarang sesimpel kayak kemarin gimana nih Islam Makhachev. Iya. Kemarin nih, dan ini menurut gue kayak wow, UFC itu udah sebesar itu, udah jadi pop culture ternyata di negara kita ini ya. Gue kemarin tuh sebelum Islam Makhachev tandingnya awal bulan ini, gue iseng aja ya, gue nge-tweet gitu kan, nge-tweet nanya, nih orang seberapa jago sih kira-kira gitu lah kan. Viewsnya tweet gue 600.000 orang tuh. Oh iya? beneran, gue kaget sendiri lihat ya gitu, bahwa orang bener-bener ngikutin gitu. Gue lihat banyak akun-akun sosial media yang juga ngomongin soal apa UFC. Lo sendiri ngikutin gak sih, Sar? Gue jujur kalau UFC gue nggak terlalu ngikutin yang benar-benar semua pertandingan, tapi ada beberapa fighter yang kalau tanding udah pasti gue tonton lah. Contohnya kemarin Islam Makhachev, siapa yang nggak nonton gitu kan? Ya one of the biggest fight gitu kan. Ya, sebelumnya ada Khabib, tapi gue punya favorit itu gue Diaz Brother sih. Tapi gue suka banget tuh kalau Nate Diaz, karena kalau dia tuh udah apa ya? Kalau dia tuh partai tuh penuh darah gitu loh. Iya. Jadi nontonnya tuh puas, gak setengah-setengah gitu. Kalau lu ada favorit siapa kan? Gue sebenarnya gue lebih tertarik sama story-nya ya dibanding sama fight-nya actually gitu ya. Oh gitu. Gitu. Sama kayak gue nonton tinju juga gue lebih tertarik sama story-nya sih dibanding sama fight-nya. Tapi kalau ya dulu gue suka nonton McGregor. Oke. Ya kan, tapi udah kelewat tengil kan. Iya. Pas dia ketemu Khabib gue bilang, kayaknya kalau McGregor hancur asik juga kali ya, gue pikir gitu kan. Dan beneran hancur kan. Beneran hancur gitu. Tapi itu fakta menarik adalah, lu bayangin ya, bagaimana sebuah industri fighting menurut gua pada saat itu, karena pada saat itu kan lu bilang kelewat tengil tuh McGregor. Dia mulai bikin trash talk tapi mengarah ke agama. Udah ngomongin agama, udah ngomongin ateis, iya. Dan gue itu untuk pertama kalinya ngelihat bagaimana sebuah kita bilang industri fighting bisa mempersatukan semua umat muslim. Iya. Dan khususnya di Indonesia itu pas nobar itu keren banget sih menurut gue. Oh, lu ada nobar lu datang? Iya, waktu itu kebetulan ada di dekat rumah gue. Jadi ada kafe dipunyain sama anak-anak Westwell, anak-anak Jawa Barat. Terus kita bikin kayak nobar gitu kan, pay view gitu kan. Jadi kita nyalain di sono, dan itu bener-bener yang nonton umum, Pak. Gue kira bakal ya udah kita aja. Ini serame itu. Dan itu semua orang kayak Pak Haji lah apa. Itu respect beneran. Gue nggak mikir gimana caranya bisa ada di level seperti itu. Gitu. Ya bener ya, olahraga itu kan sebenarnya soal representasi kan. Bener. Apakah lo merasa diwakili atau enggak gitu sama yang tanding kan. Bener banget itu, bener. Iya, dan kemarin gue nonton Makhachev karena orang-orang bilang sama gue, wah ini penerusnya Khabib nih. Bener. Ya, penerusnya Khabib gitu. Seberapa jago gue tanya, jago banget bang, kata jago banget. Kemarin tapi pas lawan Poirier tuh kan
banyak orang yang bilang ini partai yang sebenarnya tough buat si Makhachev. Karena harusnya dia menang lebih cepet kan. Terus tiba-tiba dia kebeset di sini kan, darahnya banyak banget tuh kena sikut itu kan nih kan. Gue pikir wah kalah atau enggak, tapi menang juga akhirnya kan. Menang juga. Tapi kalau ketemu sama orang-orang Dagestan ini kalau udah ke submission sih udah Kayaknya udah kelar. Udah kelar bener-bener. Dagestan itu kalau lo lihat Khabib kecilnya latihan sama beruang. Sama beruang ya kayak ya gimana lo mau menang gitu kan. Iya. Tapi bedanya Islam Makhachev pernah kalah kan. Pernah kalah. Ini yang pokoknya sayang nih. Padahal kalau dia belum pernah kalah tuh kayak wah ini bener-bener next Khabib nih. Khabib gak pernah kalah ya? Gak pernah kalah. Dan di UFC itu buat gak kalah tuh susah banget tuh menurut gue. Susah banget sih menurut gue. Kan? Karena fighternya juga, lu bayangin gak sih bener-bener udah ketemu ada yang striking, tiba-tiba dilawanin sama striking, tiba-tiba dilawanin sama yang grappling. Jadi kan sebenarnya semua fighter tuh punya apa ya? Punya kelemahan kan sebenarnya. Nah makanya itu yang bikin UFC menurut gue seru banget. Gue tuh inget banget zaman UFC dulu pertama kali ditayangan di TV Indonesia itu kan UFC awal-awal ya kalau lo inget itu tuh siarannya aja masih burem-burem gitu kan. masih segala macem bela diri ada di dalamnya gitu kan. Bener-bener kan kalau sekarang bener-bener udah ada pakemnya kan. Kayak lo striking apa lo basicnya apa namanya lo submission base, grappling atau jiu-jitsu gitu. Tapi kalau dulu tuh bener-bener kayak gue inget banget dulu. Dia tuh ini ya bela diri tuh base-nya ini apa? Jiu-jitsu. Bukan, yang dibikin sama Bruce Lee apa namanya tuh? Ada yang namanya Jet Kundo atau apa namanya? Jeet Kune Do ya? Jeet Kune Do ya namanya? Yang apa ya? Gue tahu yang Ip Man itu apa ya namanya ya? Wing Chun ya. Mirip-mirip kayak gitulah, gitu kan. Jadi pas lagi tanding si orang yang Wing Chunan ini bener-bener kayak Bruce Lee gitu kan gitu. Pas udah mulai langsung KO langsung kena hajar gitu loh. Iya, dan dulu inget gak ada ini juga ada yang bela diri yang dari Brazil yang kayak nari Capoeira itu juga sempat ada kan? Capoeira. Berarti lu nonton era-era Gracie Family, Rosie Gracie dan semua keluarganya lah. Pakai bajunya beda kan? Iya. Dan itu kayak gue pertama kali jujur ya, tapi pada saat itu gue ngeliat kayak tertariknya karena kita bisa ngelihat beberapa basic olahraga dari seluruh dunia. Tapi nggak menariknya Gracie always win. Iya. Ya kan karena grappling. Iya. Oh, ini ada bela diri namanya jiu-jitsu. Ya. Brazilian Jiu-Jitsu lagi spesifik banget kan? Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Yeah. Itulah bentuk dinasti. Tapi ini di MMA ini kan. Tapi kalau gue bilang ya makanya balik lagi ya sekarang. Ya grappling masih menguasai sih kalau menurut gue. Selalu sih. Selalu ya. Karena kalau misalnya kalau jarang banget kan ada yang striker yang nggak langsung ronde 1 atau ronde 2 terus bertahan sampai ronde 6 gitu yang bisa menang jarang banget sebenarnya kan. Nah itu dia, tapi kan pada saat kita ngelihat Conor McGregor open ya kan, ya kan stand up fight gitu kan, makanya itu kita jadi benar-benar kayak akhirnya tertarik lagi dengan UFC. Gue sih kalau gue momen gue di saat itu. Bener ya sama ya mungkin kita. Makanya gue bilang kalau kayak olahraga fighting ini itu story-nya tuh sangat membantu penonton. Makanya kan hype gitu segala macem ya. Karena nggak ada olahraga lain bro, di mana pada waktu press con sebelum pertandingan jidat dibentur-bentur nggak ada lagi bro. Cuma olahraga fighting doang kan. Entah lo ngomongin UFC, entah lo ngomongin lo ngomongin tinju gitu kan. Nah, cuman kemarin ada menarik nih, Ser. Ini gue jadi inget dulu zaman gue SMP SMA sih. Ketika dulu ada Smackdown. Iya. Kan? Ada Smackdown. Udah gitu banyak yang ibu-ibu yang protes. Ya, karena anak gue di rumah nih lompat dari kasur dari lantai 2 gitu kan lompat gitu-gitu. Nah, banyak yang bilang bahwa semakin ini menurut gue salah satu efek samping lah ya, semakin populernya UFC, MMA gitu. Ini katanya bilang ini pengaruh buruk katanya buat anak-anak yang nonton gitu. Lo sebagai orang yang suka mengamati banyak hal ya. Iya, suka. Gimana menurut lo, Ser? Ini bener gak sih orang kalau nonton UFC, nonton MMA itu bakal jadi kebawa-bawa sama kayak kita nonton tinju dulu pas kecil, kita jadi pengen mukulin orang juga gitu. Kalau gue sesimpel gini nih sebenarnya, kalau kita ngambil analogi seperti itu, gue sering lihat orang nonton sajian berupa film action tembak-tembakan. Gue belum pernah nembak orang sampai sekarang. Gitu loh kayak. Gitu ya. Ya kan, tapi kalau kita ngomong kayak mungkin ada beberapa masyarakat yang mengikuti hal itu. Bisa aja. Tapi kalau gue mikirnya juga gini, kan sebenarnya kalau apalagi contohnya buat combat fight ya. Olahraga kita bilang bela diri. Itu sebenarnya ada kayak restricted age gitu kan. Yang udah memang harusnya memang yang nonton ini yang di bawah umur ditemenin sama orang tuanya. Nah ini pertanyaannya, orang tua yang marah ini pada kemana? Ya nggak sih. Jadi gue nggak bisa nyalain kayak
ya combat fight ya salah, ditutup aja. Enggak sih, kalau gue pribadi sih enggak kayak gitu. Kalau lu ada pikiran lain emang enggak? Enggak sih menurut gue, ya gue juga nonton tinju dari gue kecil, gue nggak pernah memukulin orang sembarangan gitu kan. Tapi gue tertarik sama itu sebagai olahraga gitu. Tapi emang UFC, kalau lo lihat orang-orang yang nggak biasa nonton MMA gitu, ini kan memang olahraga kayaknya barbar banget ya. Banyak bilang MMA ini UFC ini kayak sabung manusia gitu, kayak ayam bisa disabung tapi ini jadi kayak manusia gitu karena apapun bisa dipakai walaupun nggak juga kan, lo tetap ada peraturannya sebenarnya. Benar. Peraturannya. Lu di bawah nggak boleh ditendang. Iya. Ya kan? Dan kalau kita ngomong nih begitu brutal mungkin ya kayak kesannya kayak sabung manusia begitu brutal. Lu percaya gak sih sebenarnya lebih berbahaya tinju dibanding UFC? Banyak kan yang mati tinju sih daripada Bener kan? UFC ya. Karena ininya karena karena glove-nya ya kan? osnya semakin kecil, jadi damage dia waktu kena tubuh lu langsung ngerasain langsung kan di luar. Jadi makanya kalau dengan yang lebih kecil itu lu bisa lebih mudah jatuh kan. Iya. Nah jadi nggak lebih fatal. Kalau tinju kan akumulasi. Apa namanya punch drunk kan? Ya lo mabok gara-gara dipukulin terus-menerus kan. Dan ada break apa yang kita bilang otak yang bergetar gitu brain shaking ya kita bilang. Itu lebih bahaya kan sebenarnya. Iya benar. Dan buktinya ya nggak segitu signifikan ngaruh ke anak-anak kecil juga sih kalau menurut gue gitu loh. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh sih kalau buat gue. Tinggal gimana cara kita ini mungkin yang lebih tua ataupun orang-orang tua yang nemenin mereka ngasih tahu kalau ini sports, ngasih tahu tentang ini tuh dilakukan dengan begitu latihan panjang, dengan begitu persiapan yang begitu matang. Jadi itu sih menurut gue sih. Tapi itu ada satu gerakan di UFC yang menurut gue di MMA itu yang menurut gue ini emang barbar sih menurut gue, tau gak apa? Kalau udah jatuh, biasa kan hammer kan, lo dudukin tuh orangnya, udah gitu lo gebukin gitu kan, menurut gue ya itu agak susah di-justify untuk dibilang barbar sih. Dan biasa kalau udah kayak gitu lo langsung kelar tuh kan, langsung kelar kan, langsung di-stopin kan, iya kan. Karena itu udah, ya bener sih, dipukul pakai ini kan. Dipukul pakai dan berkali-kali gitu. Dan ini lebih keras. Benar. Tahu kan kalau lo mukul pakai ini bisa rusak, tapi ini ini lebih keras. Lebih keras ya. Makanya itu memang cukup serem sih. Dan kayaknya gue belum pernah lihat ya, ada yang lagi defense jatuh di bawah, di hammer terus survive kayak nggak ada ya. Pasti kalah ya, udah kayak gitu ngapain ya, udah tinggal nahan diri sendiri aja gitu. Iya, gue pernah ingat ada temen gue main, dan terjadi bukan di ring MMA, main bola. Dia main dia main bola gitu kan, main bola nge-dribble kipernya one on one nyampe depan gawang. Temen gue jago sih main bola ya. Jadi bolanya nggak langsung ditendang sama dia. Pokoknya dipermalukan. Dia nungguin kiper deket gitu kan. Baru sama kipernya tackle 2 kaki dari jauh. Kena. Temen gue ngamuk kan. Ngamuk kipernya di bawah didudukin apa di hammer udah kayak masuk UFC berarti kan. Ini gue lupa deh ini ada konteks siapa yang ngomong, gue lupa deh. Kayak olahraga boxing apa olahraga bela diri itu paling fair. Alasannya kenapa paling fair? Karena gini katanya. Kalau lu main bola, lu biasanya orang jadi pukul-pukulan, jadi ketinju gitu kan. Tapi kalau orang lagi tinju, kan nggak pernah kan abis tinju di tengah-tengah main bola. Makanya olahraga ini paling fair udah. Okay. Tapi lo pernah ini nggak sih? Lo pernah latihan MMA nggak? Latihan MMA gue belum sih. Tapi untuk ngikutin, nyobain pertama kali gitu ya. Dasar-dasarnya pernah waktu itu, tapi latihannya jujitsu. Jujitsu nyobain. Berat? Bukan masalah beratnya. Ini gue kasih tahu ya satu. Mahal nggak? Mahal ya? Iya itu dia. Lu coba deh di Indonesia, lu latihan jujitsu yang benar, lu cari campnya tuh, ini sepengetahuan gue ya. Mungkin sekarang udah rame juga, gue nggak tahu. Tapi sepengetahuan gue nggak banyak. Dan harganya nggak murah. Makanya waktu zaman dulu pertama kali gue nyobain, anjir sekali latihan gini, ini mah olahraganya orang mampu. Gue dulu kan pernah tinggal di Bali setahun ya. Tinggal di Bali dan Bali itu kan banyak fighter MMA yang kesana ya. Betul. Terus itu bermunculan lah kan camp MMA di mana. Gue pernah ikutan latihannya. Ikut latihan bro, Ikut latihan ya, tapi belum nyampe combat ya. Ya karena begitu latihan fisik aja udah tepar gue. Bener. Tapi ampun ya, emang lo kan sebagai orang yang dulu pernah boxing serius kan? Pernah. Iya kan? Iya pernah serius. Iya. Serius latihan lah tiap hari. Sama kayak gue dulu ikutan latihan boxing, belum nyampe boxingnya gue udah tepar gue. Oke. Soalnya latihan fisik dulu kan? Betul. Sejam 1,5 jam, baru setengah jam terakhir kalau sparring baru pukul-pukul ya kan? kan. Gue kayak udah gak ada tenaga bro. Gak ada tenaga. Dulu tuh inget banget, gue tender gue tuh cewek. Orang Singapura kecil gitu. Gue kena toyor mulu sama dia. Oh gitu. Kena toyor mulu, pusing gue kan gara-gara gitu kan. Tapi memang teknik tuh penting banget ya. Bener. Dan sebenarnya bukan masalah teknik aja. Ini balik lagi kayak lu bilang, lu latihan udah capek kan.
Karena kan sebenarnya basic semua latihan itu kan akhirnya cardio di awal kan untuk nafas, dan itu nggak bisa dibangun 1 minggu, 2 minggu. Lu mesti latihan panjang, itu yang akhirnya ya kena toyor mulu gimana. Napas kita aja udah susah gitu kan. Bener. Iya. Disuruh mukul, suruh lari, mundak-mandir, bulan-mandir, gue udah ampun gue. Di sesana gue di Nason Nainggolan itu ada petinju wanita, levelnya level WBC, WBO, level dunia. Itu kalau sparring sama cowok, itu wah itu benar-benar kayak menurut gue kayak, aduh gue kalau sparring enggak deh, kayak fatal juga sih, itu parah itu pasti. Iya makanya itu mesti mikir-mikir banget deh, persiapan banget lah intinya. Pasti ya. Tapi menurut lo by the way, UFC itu udah segede, udah sepopuler itu nggak sih di Indonesia? Kalau menurut gue untuk sekarang, entah ini menurut pendapat pribadi gue, secara pop culture UFC lebih besar dibanding tinju kalau buat gue. Karena sesimpel gini aja deh, di negara kita sendiri. Lu pernah ngeliat gak sih orang Jumatan pakai baju koko gambar UFC? Ada ya? Ada gak? Ada gak? Gue gak pernah lihat, gue jujur ya, segede-gede Mike Tyson zaman dulu, gue gak pernah lihat orang pergi Jumatan pakai baju koko Mike Tyson, itu belum pernah. Tapi pernah waktu itu kemarin gue udah lihat di mana, di Twitter atau di mana gitu. Ada orang pakai baju koko UFC. Nah makanya gue bilang segede itu. Kalau menurut tuh gimana kayak? Gimana ya, gue tuh UFC tuh gue kaget sih, sejujurnya gue kaget bahwa itu udah jadi populer gitu di Indonesia gitu. Karena gue kalau teman-teman gue yang nonton UFC itu nggak banyak, dan ya biasa beberapa yang nonton. Kalau teman-teman gue nih ya kan. Tongkrongan gue tuh nggak pernah ngomongin UFC, kecuali memang ketika masuk ke ranah yang pop culture ya. Kayak ngomongin McGregor tuh menurut gue udah jadi pop culture. Udah beneran jadi pop culture. Yang cewek dulu siapa tuh namanya? Yang main film tuh. Oh iya. Ronda Rousey gitu kan, itu cuma pop culture. Tapi yang beneran fighter murni gitu, gue nggak pernah, gue nggak ada di lingkungan gue gitu yang ngomongin. Makanya gue kaget banget ketika sepopuler itu gitu. Atau mungkin tongkrongan lu memang udah setua itu. Bisa jadi. bisa jadi kan. Tapi jujur, tapi memang ini benar, karena waktu gue ngumpul sama yang lebih muda, mereka ngomongin itu. Ngomongin UFC ya? Ngomongin UFC. Pas gue, lu nonton tinju nggak? Enggak. Ya mereka nonton tinju tapi ya kayak influencer fight yang kayak Jake Paul gitu kan. Tapi kalau untuk fokusnya atau kayak Chef Arnold ya? Ya Chef Arnold. Chef Arnold. Lawan siapa kemarin tuh namanya? Code Blue. Gue nonton lagi. Itu keren tuh ya. Post fightnya tuh keren tuh. Si Chef Arnold kan. Tanding tuh yang nggak bisa ngomong doang. Dipukul jatuh. Gue sempat ada rencana kemarin pengen jadi promotor tinju, Coach Justin lawan Toel kemarin. Tapi nggak sempat kejadian. Itu udah pengen kita gelar kemarin. Itu kalau jadi sih ya nonton tuh pay per view ya 2 juta orang 3 juta orang mau nonton itu. Gue megang Coach Justin KO gue menang ya. Coach Justin ya. Nah, satu hal yang juga bikin gue akhirnya mantengin UFC banget, itu karena akhirnya Indonesia punya fighter UFC yang tanding di Vegas gitu, JK Saragi. Nah, gue nih melihat gini, Indonesia dulu kan pernah punya juara dunia tinju ya, pernah punya Chris John. Benar. Dan menurut gue Indonesia apresiasi terhadap Chris John ketika itu buat gue nggak optimal, nggak maksimal, gitu. Karena kalau buat gue sih ya, kalau misalnya lo punya juara dunia tinju ya lo harusnya memperlakukan dia gitu, treatmentnya di media di mana-mana ya sama kayak bola lah, atau sama kayak badminton gitu. Nah, JK sih belum juara. Tapi kan ada First Indonesian di UFC itu kan, menurut gue, ya gue sih jadi pengen nonton gitu. Nah, lo kalau mandang JK tuh gimana sih? Kalau gue ngelihatnya dari sudut pandang sebagai seorang Indonesia ya, tentu bangga lah ya. Gila lu UFC man, maksudnya ya lu nonton yang di UFC top of the top dari seluruh dunia gitu kan, dan ada satu orang Indonesia yang representasi kita dari Indonesia. Tapi waktu lihat fightnya entah kenapa ya, maksudnya gue bukannya merendahkan atau apa, maksudnya memang fighter-fighter Indonesia punya kekurangan. Balik lagi tadi kita ngomong mungkin kayak dari grappling dan lain-lain. Jadi untuk compete di UFC gue entah kenapa kok, kayaknya memang fighter dari Indonesia nih, JK nih mesti full deh di latihan lagi di luar supaya mereka bisa punya modal yang lebih lagi, baru benar-benar kita bisa nikmatin, bukan cuma sebagai bangga ya, tapi kita bisa nikmatin juga fight dia. Itu kalau dari sudut pandang. Menurut lo apa sih yang kurang dari JK Saragi? Dari JK Saragi grappling kalau gue bilang. Grappling. Main groundnya kurang ya? Iya, main groundnya kurang. Ya kalau dia tipikal striking, tapi
kita dari tadi ngomongin kan, yang masih megang mah ground kan. Pasti yang main ground game itu. jago. Iya. Pokoknya sekali dia ketemu yang udah jago dikit, pasti selesai. Untungnya sih pertandingan sebelumnya kemarin ngelihat fighternya juga tipikalnya sama ya sama JK ya. Jadi masih bisa kita tonton dengan enak gitu lah. Terus pertandingan dia yang kemarin yang dia menang, entah kenapa gue ada kayak sedikit faktor ini kayaknya lucky shot deh gitu. Karena gue ngelihat ini pas yang di lawan Korea nih bukan? Iya yang lawan Korea ya. Gue lupa lawannya Korea ya kalau salah. Jadi dia itu diserang habis-habisan, baru ada satu kali pukul, jatuh. Jadi ini kayak kita belum lihat nih JK yang full fight yang bisa kita lihat nilai gimana sih JK. Ya tanpa bermaksud mengecilkan sama sekali, jelas gue berharap bentar lagi mau tanding nih. Mau tanding mulai. Dia mau lawan Weston Wilson. Gitu. Dan kalau gue lihat track recordnya si Weston Wilson sih nggak jago-jago amat. Kayaknya ya. Iya. Nah itu dia. Tapi ya kita pengen lihat bukan cuma sekedar, gue sih pengen lihat nggak sekedar JK Saragih menang. Kalau menang udah pasti gue harapin. Tapi gue pengen lihat nih JK ngeluarin semuanya, karena dia udah, setahu gue nih sejak dia masuk UFC kan pelatihannya udah di luar kan. Iya. Gue pengen lihat nih gimana kehebatan si JK ini loh, improvement apa yang bisa kita lihat sampai akhirnya benar-benar wah anjir nonton JK tuh seru ya, gitu loh. Iya, gue pengen lihat JK tuh bukan cuman menang karena dia mukulin orang, gue pengen lihat dia ngegebukin orang bro. execute gitu, karena JK Saragih ini kan ya dia Saragih gue Syaha deh sama-sama Batak gitu kan. Iya. Gue ngeliat dia kayak lihat saudara gue lagi berantem di terminal aja menurut gue sih. Iya kan, makanya gue wah dia harus menang nih menurut gue tapi nih. Gue pengen nanya kayak lu di grup keluarga ya kan, itu kan mayoritas misalkan Batak semua gitu, pasti ada dong yang nge-share nonton JK Saragih gitu, ada nggak ada masalah, nggak ada. Makanya gue bilang kenapa di lingkungan gue UFC itu belum masuk ke dalam percakapan sehari-hari. Gitu. Iya, tapi kalau JK mungkin menang mulu, gue rasa itu akan tuh harus iya. Menurut gue iyalah, maksud gue UFC itu kan panggung yang menurut gue global ya. Global, dan tiap negara tuh pengen punya perwakilan di sana gitu. Sekarang Afrika udah punya juaranya sendiri gitu. Bener. Kan apa namanya itu yang kemarin ngalahin JK di Road to UFC itu orang India kan. Nah itu lucu tuh bro, karena si orang India itu gue lupa namanya siapa, Asbul siapa gitu ya, itu latihannya di gym tempat gue latihan yang di Bali. Oh gitu. Serius, iya. Gitu. Oh jadi dia latihannya malah di Bali ya? Di Bali. Jadi banyak banget fighter MMA yang mau conditioning, mau training itu pasti dia kan nyari camp di mana kan. Nah salah satu tempat yang paling banyak didatengin tuh karena ya enak, murah, indah tuh di Bali. Iya benar sih. Bali banyak banget. Iya. Dan maksudnya banyak juga fighter dari Indonesia buka camp juga di sono karena memang trafiknya sebesar itu ya. Iya. Tapi menariknya nih, kalau dari tadi kita ngomongin UFC, ngomongin tinju. Lu ngerasa gak sih akhir-akhir ini akhirnya camp tuh jadi makin banyak lagi di Jakarta tempatnya? Iya. Bener kan? Bener. Dan ini maksudnya indahnya dunia ini loh. Mereka yang tanding, mereka yang pukul-pukulan, yang rame tempat usaha orang. Bener. Dan gue selalu merasa bahwa kalau combat sports ya, lo sebagai penonton, lo gak perlu tahu-tahu amat soal siapa yang tanding. Bener. Karena udah human nature, suka lihat dua orang pukul-pukulan. Itu orang suka lihat kan, iya kan? Lo gak perlu kenal, lo gak perlu tahu backgroundnya gimana, ceritanya gimana, lo suka aja ngeliatnya gitu kan. Bener. Apalagi kalau ditambah, tapi kalau ada backgroundnya lagi yang kita yang bilang itu cerita itu ya, jadi kayak lebih wah. Bener. Wah ini seru. Karena gue pas datang pas yang gue di Bali itu, gue berapa kali datang ke fight MMA gitu, fight night gitu. Gue gak kenal sama yang tanding. Tapi emang pengalaman nonton combat sports in person beda kan? Beda banget bro. Beda banget. Lu pasti nonton yang di Canggu kan? Iya. Apa fight Canggu apa gitu kan? Ada banyak sekarang bro. Oh, ada banyak sekarang. Gitu lo lihat orang suara pukulan itu memang kalau in person beda banget sama lo lihat di TV ya. Beda. Gue pernah nonton langsung level dunia, either tinju sama UFC. Men itu bener-bener beda lagi. Kalau tinju itu tangannya bisa kayak, gue bukan yang lebay ya, tapi untuk kelas yang misalkan kelas yang beratnya ringan, itu pukulan cepat banget ya. Iya benar. Gak kelihatan. Bener. Dan UFC juga, wah gila itu sih bener-bener kayak pukulan tuh bunyinya, wah itu bener-bener kayak adrenalin tuh bener-bener beda dari another level gitu kan. Dulu gue pikir ya pas zaman gue kecil, wah kan kalau lagi tinju itu kan ada bunyi kan. Iya. Gue pikir dulu orang ngomong pakai mulut. Serius beneran. Padahal tuh saking cepetnya kan soalnya kan. Enggak, tapi ada juga memang. Ada juga. Karena setiap kali mukul kan lu buang
buang napas. kan. Jadi gitu. Ada juga tuh ya? Ada juga. Ada juga. Memang kalau latihan kan ada bunyi-bunyinya itu karena, tapi kalau ada juga yang karena saking cepetnya kan sampai ada bunyi kan. Iya. Gitu. Wah gila juga nih gue bilang. Gitu. By the way, banyak lagi soal JK nih ya. Again, sebagai wakil Indonesia gitu di pentas UFC. Beberapa yang kita lihat, gue sebagai orang yang mengamati bukan pakar UFC ya, gue ngeliat JK ini kan agak tengil ya. Agak tengil kan, ya. gitu. Di satu sisi kita tahu yang namanya combat sports itu, termasuk juga UFC itu kan itu show ya. Yep. Jadi entertainment. Fighter yang punya showmanship tuh pasti selalu lebih terkenal lah. Yep. Gitu. Dan ini juga yang jadi salah satu kritik terhadap Chris John dulu. Yep. Karena Chris John sebagai seorang boxer sangat teknikal, terlalu diem, tapi diem gitu, sopan banget gitu kan, nggak ada trash talkingnya kan, nggak ada tengil-tengilnya. Benar-benar. Gitu. Kalau dulu Chris John punya showmanship kayak Chef Arnold gitu mungkin, ya kan, mungkin lebih gokil lagi pasti itu Chris John. Nah, JK ini showmanshipnya ada menurut gue, terlalu ada malah, ya kan. Banyak yang bilang dia tuh overconfident, cengil, suka ngecengin lawannya. Yang mana kalau tengil menang nggak apa-apa bro, ya kan. Tapi kalau tengil kalah dicengin balik bisa gitu kan. Dan itu kejadian pas dia kalah kemarin kan. Iya. Kayak akhirnya dia dihujat banyak orang kayak kamu terlalu sombong dan lain-lain. Tapi gue punya persepsi yang berbeda. Karena gini, combat sport ini satu hal yang punya elemen penting yang menarik adalah di mentality sih sebenarnya. Lu bayangin gak sih? Lu pas tanding, kenapa lu kayak pas timbang badan, pas lu bisa benar-benar kayak pukul-pukulan. Orang tuh udah benar-benar naruh musuhnya itu, enemy itu benar-benar gue bakal habisin dia, gue bakal execute dia, gue bakal matiin dia di atas ring. Karena kalau mental itu sekali hilang, udah mulai bertanya kayaknya dia bagus deh. Itu nggak bisa. Kalau di rap tuh ada bragging kan? Bragging, ya kan? Kalau di sini di dunia tinju memang ada hal ini. Itu buat dia benar-benar full confidence. Dan gue pribadi gue ngelihat JK ini berusaha untuk nge-push dia punya kepercayaan dirinya ke next level supaya dia bisa compete waktu dia di atas ring, dia bisa kasih yang terbaik. Menang kalah menurut gue ya hal biasa lah ya. Tapi ya ngasih 101% di atas itu menurut gue JK udah cukup oke lah gitu lah. Jadi kalau menurut tuh kalau JK tengil tuh nggak apa-apa ya Kak. Soalnya ada juga orang yang bilang kayak jangan begitulah gitu. JK Saragi jangan songong, jangan tengil gitu. Harus sesuai dengan adat-adat ketimuran lah. Gitu. Gini, cara orang kan beda-beda kan. Kita nggak bisa ngikutin apa mau kita kan. Kadang-kadang kayak JK boleh nggak tengil gitu, ngomongnya sopan-sopan aja. Musuhnya nggak takut ya kan? Nggak takut ya? Jadi malah kayak ini kayaknya dia takut deh sama gue deh. Ya kan, malah confidence-nya malah makin nambah lagi kan. Dan menurut gue ini yang harus diketahuin sama mungkin audiens juga, bahwa hal-hal tertentu tuh memang dibutuhkan untuk ngebantu si fighter nyapai apa ya kita bilang titik mental tertentu. Jadi kalau menurut gue sih jangan atur-atur JK deh. Jangan atur-atur ya? Nah, kalau berani ngatur-ngatur depan dia ntar. Soalnya iya kemarin kan pas habis hasil terakhir yang JK kalah itu kan banyak yang bilang wah ini sih tengil sih makanya kalah sih. Gitu kan, ini sih kebanyakan ngomong sih makanya kalah gitu. Tapi kan berikutnya menang. Iya. Cuman memang menurut gue ya gimana ya, kita nggak suka sama petarung yang nggak ada kepribadiannya sih. Iya benar. Kan? Ya jadi sama segini aja deh, nggak usah petarung. Lu nonton Instagram kalau orang ribut juga seneng. Iya sih. Bener gak sih? Ada ceritanya, ada apa. Iya. Nah ini yang bikin bumbu-bumbu ini jadi hal menarik kan di dunia fighting ya. Pokoknya kalau nggak kayak gitu ntar balik lagi. Lu bisa dengar kayak Chris John terlalu diem. Itu kan karena banyak orang bilang kan. Chris John kedieman. Nah ini di budaya-budaya timur kita ini cukup unik. Diem salah, bawel salah. Bener. Jadi menurut gue buat teman-teman semua lebih baik kita support aja deh. Kita support dulu apa yang kita bisa supaya si fighter ini, apalagi baru nih pertama kali dari Indonesia, supaya dia bisa dapat sokongan dari beda ya kan. Kayak mungkin kayak kemarin nonton sepak bola aja, satu stadion sebut nama Indonesia. Beda tuh feel-nya ya kan. Nah itu yang moga-moga kita bisa kasih dukungan buat atlet-atlet kita sih. Iya, karena ya siapapun yang tanding, gimana pun hasilnya, Indonesia yang main pasti kita dukung kan. Kayak gue bilang, gue nggak gitu perhatiin UFC sebelum ada JK gitu. Betul. Ya kan, sama kayak apalagi yang kayak gitu ya.
bulu tangkis gue nggak ikutin, tapi kalau bulu tangkis main gue nonton gitu kan. Oh iya. Kurang lebih tuh kayak gitu. Dan gue udah lama sebenarnya pengen ngelihat di olahraga fight gitu ya, bahwa ada orang Indonesianya. Karena dulu gue merasa lagi-lagi pas zaman Chris John, ya kita di era yang menurut gue kita nggak bisa nggak bisa nunjukin itu via sosial media misalnya. Betul, ya. Exposure dia juga menurut gue juga terbatas gitu. Apresiasi juga dari negara juga kayaknya kurang Padahal banget. dia lama banget jadi juara dunia loh. Ya. Lama loh. Jangan lupa 8 Elias tahun. Pikal loh. Elias Pikal itu kan di era yang sebelumnya lagi kan. Sampai jualan inek di stadium. Iya. Maksudnya juara dunia loh. Iya kan? iya. Chris John menurut gua Chris John masih ya udahlah, Chris John memang secara support nggak terlalu banyak, tapi at least masih oke lah gitu loh. Tapi Cristiano udah pernah ngalahin Marquez tuh kan. Iya, Manuel Marquez kalahnya di Tenggarong di Kalimantan tuh. Gua tahu lagi itu benar. Ingat kan Benar. Iya, yang sampai pas kalah Marqueznya kayak gak terima gitu kan. Gue gila juga kan Marquez main di Tenggarong tuh gila sih. Ini karena di Kutai ini. Ya karena gue di dunia tinju kan dekat gitu ya sama dunia tinju, terus banyak yang kayak ada apa ya, ada underground ininya, ada apa ya, gogon, gosip-gosip underground. Katanya Marquez tuh nggak bisa main di matras yang lembek, terus sengaja pas tanding di yang lawan Chris John tuh dilembekin. Ini uniknya juga loh. Iya benar. Kan elemen-elemen cerita ini tuh unik banget. Gue dari tempat tandingnya aja gue udah lucu. Wah di Kalimantan nih gue bilang di Kutai nih pasti kalah nih, beneran kalah nih dia kan. Beneran kalah nih. Nah apa namanya, soal UFC lagi nih saya. Menurut lo UFC di Indonesia bisa lebih gede lagi dari sekarang gak sih, bagi penonton, bagi fans? Dan kira-kira apa yang mesti dilakukan sih biar lebih rame lah orang nonton UFC di sini? Nah kalau gue gini loh, kalau gue mikirnya cuma si UFC ini tuh gue berharap semua pertandingan UFC itu Islam Makhachev sama Khabib. Itu kayak tadi balik gue bilang. Oh, keterwakilan ini. Iya, keterwakilan. Representasi kan. Unity. Iya. Gue bilang kalau ini bisa lebih banyak lagi pertandingan mereka, lebih banyak lagi dibuka perwakilan, kesempatan buat perwakilan Indonesia, gue yakin ini bisa jauh lebih besar lagi. Bener sih. Yakin banget gue. Dan balik lagi kita bilang, waktu tinju pertandingan akhirnya gym hidup. UFC kalau dari Indonesia, dan semakin banyak atletnya, pasti lebih banyak yang mau latihan. Bener. Lebih banyak yang mau latihan, lebih banyak lagi pelatihnya, karena ternyata mereka bisa hidup dari sini gitu loh. Jadi menurut gue semuanya saling support, jadi bentuk satu ekosistem. Kalau kita sih masih dilihat, masih support, masih lihat. Ya mungkin kedepannya sih gue yakin 100% bisa jauh lebih besar lagi gitu. Iya, karena kalau yang tanding kayak Islam Makhachev mulu gitu, kayak Khabib mulu. Iya sih, gokil sih. Gokil. Gue pernah lihat ada teman gue kayak fotoin gitu di depan masjid, nonton rame-rame gitu loh. Ini kayak satu hal yang menarik gitu loh, benar-benar. Apalagi jam tayangnya friendly buat Indonesia kan. Betul. Biasanya minggu pagi, minggu siang gitu betul, kan. pagi. Iya, orang kalau nonton bola aja jam 2 pagi dipantengin, apalagi minggu siang kan, minggu pagi gitu. Iya, JK tanding tuh weekend ini kalau nggak salah ya. Weekend ini ya, tanggal berapa ya kalau nggak salah? Weekend ini kalau nggak salah ditanding 15 apa? 16 ya? 16 ya? 15 atau 16, iya. Oh ini, kita bikin nobar apa di sini? Bikin nobar di sini sih seru sih. Tapi menurut lo gini juga, ada yang bilang nih, ini JK nih kayaknya sengaja di hire sama UFC. Karena kan dia kan kemarin sebenarnya pas Road to UFC, di finalnya kan yang menang dibawa ke UFC kan dia kalah, bre. Tapi dia tetap di hire juga, tetap dikontrak juga sama UFC. Tapi karena kan fighter yang dari Cina yang harusnya lolos itu kan visanya kalau nggak salah bermasalah kan. Oh gitu ya? Setahu gua. Tapi memang itu pilihan yang nggak salah sih, lo bawa narik Indonesia ke UFC sih. Men, balik lagi ini kan bisnis kan, Bisnis, entertainment bener. industri gitu kan. Dan menurut gue kenapa enggak? Ya kan? Menurut gue sah-sah aja kok. Menurut gue kayak malah lebih bagus sih. Ya kan? Nggak ada kayak istilah kayak apa ya, bilang istilahnya apa? Jalur ordal gitu kali ya dibilangnya, tapi tetap aja men. Lu mau kata jalur ordal, mau kata dikasih UFC, itu pukul-pukulan di atas ring kan bener nggak? Bener. Kan? Iya. Bonyok mah bonyok, patah mah patah ya kan. Iya, bener. Jadi menurut gue jangan kurangin sedikit pun kayak kredit buat si JK, karena untuk persiapannya, untuk semua yang dia lakukan untuk ada di atas ring, gue yakin itu wah, teman-teman mesti lihat deh latihannya sendiri, itu gila banget pasti nggak? Ya kan lu udah pernah ngalamin, lu bilang udah. 1 jam fisik gitu aja. Ampun. Tapi lu bayangin kalau level atlet di level dunia itu kan beda lagi. Lebih gila lagi. Karena gue ingat pas gue latihan itu, jadi buat yang emang rookie yang non serius gitu,
kita jam latihannya bareng lah gitu kan, rame-rame gitu. Nah, abis jam itu gymnya dikosongin, yang pro-pro tuh pada masuk 20 orang kan. Nontonin gue, anjir gila sih. Kayak ini beda level ya. Beda level sih. Gila. Jadi kita nungguin JK ngegebukin Weston Wilson ya. Harus. Iya. Gua maunya JK bukan cuma menang. Ayo pokoknya hancur. Gue maunya JK ngegebukin Weston Wilson gitu. Sampai Wilsonnya kalau bisa tobat nggak mau tanding lagi UFC. Gitu, digebukin sama orang Simalungun kan. Keren dia. Dia adalah orang Batak pertama. Orang Batak gitu. Kita orang bilang apa namanya, tukang berantem orang Batak, bagus dia berantemnya di UFC aja. Iya kan. Nah itu ya, itu tapi gokil sih memang ya. Itu kayak budaya juga ya, kayak di Batak kan terkenal dengan keras gitu kan. Iya, ya walaupun kita kagak dikit-dikit gebukin orang, enggak juga sih. Enggak juga. Enggak, tapi kan keras gitu loh adabnya ya kan. Kayaknya ada satu lagi tuh fighter UFC, MMA orang Indonesia. Siapa gue lupa namanya, tapi julukannya tuh ini apa? Singakaro. Theodorus Ginting temen Theodorus gue. Ginting. Nah, itu Theodorus Ginting tuh. Theo sekarang buka gym di Bali. Oh iya. Iya. Theo tengil juga kan? Tengil juga. Iya kan? Tengil juga, cuma udah tua Theo. Iya kan? Gue pernah berbagi sharing gym lah sama dia gitu. Dari dekat kayak, wah gokil sih. Iya. Singakaro. Lucu ya bang, kayak kan lucu. Tapi aslinya kan orangnya sebenarnya gak tengil kan? Enggak. Malah lucu kan? Lucu, friendly. Tapi kalau kalau lagi di ring tuh di oktagon gitu sih. Ya itu makanya banyak yang balik lagi gue bilang orang menciptakan satu level mental tertentu kan ya. Ya kan, dan itu yang mungkin orang nggak bisa terima, kayak fokus dan lain-lain untuk intimidate lawannya, ngasih support buat dirinya. Itu kerennya industri ini. Itu kerennya combat sport, kerennya UFC, boxing dan lain-lain gitu. Theo tuh temen lo bro? Temen gue? Oh gue mau dong kapan latihan sama dia. Dia dari Jakarta Barat juga. Singakaro, keren banget sih namanya Singakaro. Terakhir, karena kalau gue harapannya pengen lihat JK ngegebukin Weston Wilson, satu masukan dari lo buat JK apa nih? Atau kritik atau apapun lah. Nih kalau JK, kalau gue bilang kritik, kelihatan banget secara grappling lu masih kurang banget. Ya gue pengennya gue berharap banget JK bisa latihan jauh lebih gila lagi, karena waktu udah beda negara pasti cara latihannya beda. Mungkin dia dari tradisional, di sana udah ada satu teori latihan yang lain gitu kan, metode lain gitu. Gue yakin kalau dia benar-benar 101%, gue yakin dia bisa, gue harapkan juga dia bisa menjadi yang terbaik gitu. Iya, kita pengennya JK bukan cuma tanding di UFC, tapi juga menang nanti di kelasnya dia ya. Betul, gue pengen nanti lihat bisa gak ya JK Saragin ntar ketemu Nate Diaz gitu. Kayaknya gak mungkin deh. Mungkin gak ya? Kayaknya kelasnya jauh deh. Ya yang penting kalau gue sih cuma satu, yang penting orang Batak menang aja pakai tanding. Enggak, yang penting nanti di game UFC ada JK Saragin. Ada JK Saragin. Yoi. Sir, thank you banget Sir atas waktunya Sir. Thank you juga Pak. Thank you, selalu seru sih ngobrol sama lo. Cheers.